Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami ucapkan kepada dosen pengampu, Ibu Yayu Sri Umaroh, SPDI, MPD, yang telah memberikan kesempatan kepada kami yang akan mempresentasikan tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia, dengan mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Adapun tim presenter terdiri dari Dasep Hamzah M, Bulan Widian, Tine Ruhiantine, Abdul Rahman, M. Ulil Albab, dan Mia Nopianti. Materi ini menjelaskan bahwa Islam merupakan agama utama yang sangat memengaruhi budaya, masyarakat, dan politik di Indonesia. Proses masuknya Islam tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui proses yang lambat dan damai, yakni sekitar abad ke-7 hingga ke-13 Masehi. Kehadiran Islam tidak hanya mengubah aspek keagamaan, tetapi juga politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Pelabuhan-pelabuhan penting seperti Samudra Pasai, Malaka, Gresik, dan Demak menjadi pintu utama penyebaran Islam saat itu. Letak Indonesia yang strategis di jalur perdagangan internasional, Timur Tengah, India, Cina, Asia Tenggara, memudahkan pedagang Muslim dari Arab, Persia, Gujarat, dan Asia Tengah untuk singgah. Interaksi dagang di pelabuhan menjadi pintu awal masuknya ajaran Islam. Karena selain berdagang, para pedagang juga menyampaikan nilai-nilai Islam kepada penduduk lokal. Ada 3 teori utama. Teori Gujarat, abad ke-13, didukung Snouk Hurgronje dan Pignapal. Dasarnya, kemiripan batu nisan Sultan Malik al-Saleh dengan gaya Gujarat. Teori Arab, Mekah, abad ke-7, diperjuangkan Buya Hamka. Berdasarkan catatan perjalanan Arab dan Cina yang menyebut adanya komunitas Muslim di pantai barat Sumatera. Teori Persia, abad ke-13, dikemukakan Umar Amir Hussein dan Hossein Jajadiningrat. Bercirikan tradisi Asyura, 10 Muharram, di Sumatera Aceh serta kaligrafi dan tasawuf bercorak Persia. Meski berbeda, semua teori sepakat bahwa Islam masuk secara damai, perlahan, dan tanpa paksaan. Melanjutkan bahwa selain teori asal-usul, ada beberapa cara penyebaran Islam, yaitu perdagangan, interaksi di pelabuhan yang memicu diskusi bisnis dan keagamaan, perkawinan, pedagang Muslim menikahi perempuan lokal, lalu terbentuk keluarga Muslim, pendidikan dan dakwah, berdirinya pesantren dan sekolah-sekolah Islam, kesenian dan budaya lokal, wayang, gamelan, tembang, lagu, yang dimanfaatkan oleh Wali Songo untuk berdakwah. Wali Songo adalah tokoh penyebar Islam utama di Pulau Jawa. Mereka menggunakan pendekatan budaya lokal seperti wayang, gamelan, dan tembang sebagai media dakwah. Pendekatan yang bijaksana, toleran, dan tidak memaksa membuat Islam diterima luas oleh masyarakat Jawa. Kerajaan Islam awal di Indonesia antara lain Samudra Pasai, Aceh, abad ke-13. Kesultanan Malaka, pusat penyebaran Islam di Asia Tenggara. Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa. Banten, Cirebon, Mataram Islam di Jawa. Ternate dan Tidore di Maluku, sebagai pusat penyebaran Islam di wilayah timur. Beberapa bukti sejarah yang kuat antara lain Makam Sultan Malik al-Saleh, 1297 m, di Aceh. Nisan batu bertuliskan Arab di Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Catatan Tiongkok, Dinasti Tang dan Yuan, yang menyebut adanya Muslim di Sumatera pada abad ke-7. Karya sastra seperti Hikayat Raja-Raja Pasai, Sejarah Melayu, Babat Tanah Jawi. Para sejarawan memberikan pandangan. Aziumardi Asra, Jaringan Sarjana dan Pendidikan Islam sangat berperan penting. Buya Hamka, Islam datang langsung dari Mekah, Arab. Profesor T.W. Arnold, Islam datang dengan damai, bukan melalui perang. Kesimpulan umum mereka, tidak ada paksaan dalam penyebaran Islam di Nusantara. Kesimpulan dari materi ini, Islam masuk ke Indonesia secara perlahan, damai, dan bertahap. Telah ada sejak abad ke-7, tetapi berkembang pesat pada abad ke-13 dan seterusnya. Penyebarnya adalah pedagang, guru agama, dan pemimpin lokal. Metode yang digunakan adalah interaksi sosial dan budaya, bukan kekerasan.
Islam mengubah sistem pemerintahan, masyarakat, dan budaya yang masih terasa hingga kini. Demikian presentasi dari kelompok 2. Kami mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.